Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Hari ini Ibu akan kembali menemani kalian belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks cerpen. Kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang diharapkan dalam pembelajaran ini yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibacakan atau didengar. Sebagai indikator pencapaian kompetensinya, maka setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu mendiagnosis unsur pembangun cerpen, mampu menelaah unsur intrinsik, dan mampu menelaah unsur ekstrinsik dalam teks cerpen yang kalian baca. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mampu mendiagnosis unsur pembangun cerpen dengan tepat dan teliti, lalu mampu menelaah unsur intrinsik cerpen dengan tepat dan teliti, serta mampu menelaah unsur ekstrinsik cerpen dengan tepat dan teliti. Anak-anakku, sebelum kita melangkah lebih jauh belajar mengenai cerpen ini, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai pengertian cerpen. Untuk mencari pengertian cerpen, kalian dapat mencari dari berbagai literatur, salah satunya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen berasal dari dua kata, yakni cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal terjadi dan relatif pendek. Berarti kisah yang diceritakan pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita tersebut. Ternyata membaca atau menulis cerpen itu banyak manfaatnya loh. Di antaranya, membaca cerpen dapat memperkaya pengalaman kita, dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah, dapat juga menjadi media hiburan, menambah inspirasi, mendapatkan banyak pelajaran, mengasah empati, mengenal karakter tokoh, dan lain-lain. Fungsi cerpen ada 5. Pertama, fungsi rekreatif, untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur pembacanya. Yang kedua yaitu fungsi didaktif. Fungsi didaktif ini untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Fungsi cerpen yang ketiga yaitu fungsi estetis, yaitu untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Fungsi yang lainnya yaitu yang keempat, fungsi moralitas. Cerpen juga berfungsi memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga pembaca mendapat pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Dan fungsi cerpen yang terakhir yaitu fungsi religiusitas, yang artinya cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Anak-anakku, kalian bisa lihat dua bangunan dalam tayangan ini. Ada sebuah bangunan yang terlihat mewah dan ada sebuah bangunan yang terlihat sederhana saja. Dua bangunan ini kita analogikan sebagai cerpen. Sebuah cerpen yang baik tentunya dibangun oleh unsur-unsur pembentuknya atau pembangunnya. Lihat rumah yang mewah ini. Rumah yang terlihat mewah ini tentu dibangun oleh bahan-bahan yang berkualitas, didesain dengan teliti, dipikirkan segala bentuknya, bagaimana tamannya, bagaimana lampunya agar terlihat menarik, menawan, mewah, dan sebagainya. Sementara rumah yang sederhana ini, kita lihat bahannya dari kayu, bahannya yang sederhana, atapnya sederhana, bentuk jendelanya sederhana, penerangannya tidak dijelaskan, ya. Jadi terlihat mana yang dibuat
sekadarnya, mana yang direncanakan atau dipikirkan lebih baik. Begitu pula dengan cerpen. Jadi cerpen yang baik harus dipikirkan bagaimana unsur-unsur pembangunnya agar dapat menjadi sebuah cerpen yang berkualitas. Unsur pembangun cerpen menurut Mas Surroh atau menurut salah satu literatur diantaranya yaitu memiliki unsur-unsur pembangun yang disebut unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya yaitu tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Sementara itu, untuk unsur pembangun yang lainnya yaitu unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang masyarakat atau lingkungan masyarakat di sekitar penulis pada saat tulisan tersebut atau cerpen tersebut ditulis. Yang lainnya yaitu latar belakang pengarang meliputi sejarah hidup, kondisi psikologis, pengetahuan, dan lain-lain, serta nilai moral atau pesan atau amanat yang hendak disampaikan dalam tulisan tersebut. Nah, langkah-langkah menelaah unsur pembangun cerpen berarti kita harus membaca cerpen dulu dengan saksama bila perlu diulang. Lalu menentukan hal yang paling dominan dari setiap paragraf atau bagiannya. Dan yang ketiga, memisahkan unsur yang berkaitan dengan intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Baiklah anak-anakku, bacalah teks cerpen berikut dengan saksama. Ya, bagaimana? Menarik bukan? Baik, perhatikan hal-hal menarik dan ayo kita analisis cerpen tersebut. Ya, hal yang menarik dalam cerpen tersebut ada ini salah satunya. Bu Lego, perempuan berusia lebih dari 50 tahun adalah tetangga sebelah kanan. Dia tinggal bersama suaminya yang seorang pensiunan. Beberapa kali aku sempat melihat ketiga anak beserta keluarganya datang berkunjung. Mereka adalah keluarga besar yang hangat. Jika anak-anaknya datang, suasana rumah Bu Lego selalu ramai. Mereka akan berkumpul di halaman depan sambil menggelar barbeque. Tentu saja aku hanya bisa menghirup aroma hidangan panggang itu. Ada di paragraf 5 tadi ya. Nah, hal yang menarik ini masuk ke dalam unsur dari dalam sekaligus unsur dari luar. Alasannya bagaimana? Paragraf ini menjelaskan salah satu tokoh yang bernama Bu Lego yang merupakan tetangga tokoh aku. Kehidupan bertetangga tergambar jelas pada keseluruhan cerpen ini. Hal itu pula yang menjadi permasalahan utamanya. Paragraf ini menunjukkan bahwa cerpen dibentuk oleh unsur dari dalam atau intrinsik yang disebut dengan tema. Ya, kehidupan bertetangga di situ adalah tema dari cerpen tersebut. Tema kehidupan bertetangga secara tidak langsung mendapat pengaruh dari latar belakang penulis yang mungkin pernah merasakan hal yang sama dengan apa yang dituliskan di dalam cerpen.
Tema kehidupan bertetangga berarti berkaitan dengan kehidupan sosial. Hal ini berarti berkaitan dengan nilai sosial yang disampaikan penulis yang mempengaruhi cerpen tersebut. Kita analisis unsur berikutnya. Ya, di bagian kedua, ada hal yang menarik ya. Aku mendorong pintu besi rumah Bu Lego. Sengaja Ibu tebalkan ya. Ya, silakan perhatikan. Seketika hamparan halaman yang bersih dan tertata rapi terlihat di sudut pelataran. Anggrek-anggrek beraneka rupa digantung dan sebagian disusun di rak kayu, sementara di teras terlihat pot-pot ditata artistik pada rak besi. Tampak sangat berbeda dengan halamanku yang rumput-rumputnya gundul dan tanaman yang habis daunnya. Apalagi pagi ini hampir semua pot jatuh bergelimpangan. Aku menarik napas panjang, satu persatu peristiwa beberapa bulan belakangan berserakan di dalam labirin ingatan. Nah, hal ini ya, unsur yang menarik ini masuk ke dalam unsur dari dalam atau intrinsik. Alasannya, paragraf ini didominasi kata dan frasa yang menyatakan tempat, waktu, ya. Paragraf ini menunjukkan bahwa cerpen tersebut dibentuk oleh unsur dari dalam atau intrinsik yang disebut latar. Betul. Ya, kita lihat pintu besi rumah Bu Lego di sudut pelataran, digantung dan sebagian disusun di rak kayu, pot-pot ditata artistik dan sebagainya. Begitu ya. Yang ketiga, unsur apakah di sini ya yang terlihat? Ayo kita lihat, ayo kita analisis. Aku bukan warga baru di desa ini. Rumah ini adalah rumah orang tuaku. Sejak kecil aku lahir dan tumbuh di sini. Sejak menikah 5 tahun lalu, aku ikut bersama suami di rumah orang tuanya di luar kota. Tahun kemarin setelah ibu mulai sakit-sakitan, kami memutuskan untuk kembali ke kota ini dan menetap di sini untuk merawat ibu yang tinggal sendirian sejak bapak meninggal 2 tahun lalu. Ya, hal yang menarik di sini ya, kita lihat alasannya, analisisnya. Paragraf ini didominasi kata dan frasa yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Paragraf ini menunjukkan bahwa cerpen dibentuk oleh unsur dari dalam atau intrinsik yang disebut alur. Ya, betul nak. Ini terlihat ya urutan waktu dan urutan kejadiannya. Kita lihat unsur yang lainnya. Nah, ini dia. Di dalam cerita tersebut ada tokoh aku ya sebagai tokoh utama, lalu Bu Lego, Pak Lego, ibuku. Nah, ini masuk ke dalam unsur dari dalam juga, di dalam cerita itu sendiri atau cerpen itu sendiri, yang disebut dengan tokoh, betul. Selanjutnya, aku dan Bu Lego tidak terlalu sering berinteraksi, akan tetapi beberapa bulan terakhir rasanya aku tidak bisa lagi menahan diri untuk tak mendatangi rumahnya. Ya, unsur berikutnya yaitu aku dan Bu Lego tidak terlalu sering berinteraksi, akan tetapi beberapa bulan terakhir rasanya aku tidak bisa lagi menahan diri untuk tak mendatangi rumahnya. Bukan karena aku tak tertarik ikut barbeque bersama keluarga Bu Lego, tentu saja. Kedatanganku justru mau menyampaikan keberatanku. Mendengar protes yang kusampaikan, Bu Lego biasanya hanya melirik dengan tajam. Salah satu sudut bibirnya akan ditarik ke arah pipi, kemudian mengalirlah kicauan sinis ala Bu Lego. Bahkan setelah aku berkali-kali mengunjunginya, dia tetap abai pada keluhanku. Nah, di dalam paragraf ini ada sesuatu yang menarik ya, yaitu selain tokoh, cerita pendek ini juga dilengkapi dengan penjelasan sifat tokoh, yaitu sifat aku dan Bu Lego, ya kan? Ya, hal ini menunjukkan bahwa cerpen tersebut dibentuk oleh unsur dari dalam, yaitu intrinsik. Disebut apa kira-kira? Ya betul, disebut penokohan atau perwatakan. Kita beralih ke bagian yang lain, ya paragraf yang menarik lainnya, yaitu paragraf 1 dan menyebar di paragraf lainnya. Ini contohnya ya. Segera aku bergegas mencuci muka, mengganti daster dengan pakaian pantas, dan sedikit menggunakan bedak serta menyemprotkan parfum supaya bau bawang tidak tercium menyengat dariku. Aku yakin aroma gulai ini sudah sampai di cuping hidung Bu Lego yang sering kembang kempis saat melirikku dengan sinis.
Nah, ayo kira-kira unsur dari dalam atau dari luarkah yang membangun paragraf ini? Kita lihat ya, kita analisis. Dalam cerpen ini pengarang memposisikan diri sebagai tokoh aku dan menyebut tokoh lain dengan sebutan nama. Dengan demikian, cerpen ini dibangun oleh unsur dari dalam atau intrinsik yang disebut sudut pandang. Ya, sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam menceritakan ceritanya. Kita beralih ke permasalahan yang lain ya. Ada hal yang menarik lagi nih di bagian ke-7. Ya, sengaja Ibu tandai ya, beri tanda di kotak-kotak seperti ini atau dicetak miring. Ada apa ya? Coba kita lihat ya. Ya, salah sendiri, ndak di pagar. Nah, ndak ya, penyebutannya bukan tidak. Nah, ada apa nih? Terus ada lagi nih di bawah. Ibu sengaja menebalkan. Mbak Ririn aja, Mbak. Sebutan Mbak itu biasanya disebut atau dipanggil di daerah mana ya? Digunakan di daerah mana ya? Baik ya, ada kata tepa selira. Iya, kita analisis. Penggunaan kata berbahasa daerah, yaitu ndak, sapaan mbak secara tidak langsung, menjelaskan bahwa latar belakang pengarang berasal dari sekitar Pulau Jawa atau setidaknya pernah datang atau tinggal di Pulau Jawa. Ya, ya panggilan mbak, penyebutan kata daerah tidak yaitu dengan ndak. Nah, itu biasanya digunakan oleh orang Jawa. Ya, itu berarti unsur apa? Unsur dari luar, yaitu ekstrinsik yang mempengaruhi isi cerita pendek. Ya, kita analisis lagi yang lainnya. Ada nih, seluruh cerpen dan tercantum juga pada kalimat atau tetangga memang seharusnya begini. Nah, ini nih kata-katanya Bu Lego tadi tuh, ketika diberi gulai ayam oleh si tokoh aku. Tetangga memang seharusnya begini, saling menghormati, saling menghargai, dan berbagi. Iya, diucapkan oleh Bu Lego berarti ini unsur dari dalam cerita itu sendiri, betul? Ya, kita analisis setelah membaca seluruh cerpen, saya merasa mendapat hikmah atau dari cerita tersebut bahwa dalam kehidupan bertetangga, kita harus bertenggang rasa, rukun, dan saling menghormati hak masing-masing. Dengan demikian, cerpen ini dibangun oleh unsur dari dalam atau intrinsik yang disebut amanah. Ya, anak-anakku, alhamdulillah berakhir sudah ya pembelajaran kita pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti mengenai materi cerpen, terutama menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.